Assalamualaikum. Apa kabar semuanya orang Indonesia? Semoga selalu sehat-sehat aja ya. Walaupun kita masih dalam situasi yang pandemi ini. Sudah 8 bulan kita berada di masa pandemi ya, sejak diumumkannya pasien pertama COVID di Indonesia. Perasaan kita campur aduk selama pandemi ini. Situasi perekonomian juga tidak menentu. Banyak aktivitas yang terpaksa kita tunda. Jadi pastinya efek ekonomi semakin negatif kalau kita perhatikan. Di mana-mana kesulitan ekonomi makin nampak, tapi tetaplah optimis. Apa optimis saja cukup? Ya enggak lah, mesti ada sesuatu yang kita lakukan agar optimisme ini bisa tercapai. Jadi bukan cuma optimis tapi nggak ngapa-ngapain. Kita cuma bengong atau duduk di warkop, diskusi, nggak putus-putus sampai berjam-jam. Yang kita sama-sama kita tahu, negara-negara maju di Eropa dan Asia sudah mulai dilanda krisis ekonomi. Negara maju ini ekonominya banyak bergantung pada kegiatan yang high-tech atau yang banyak mengandung teknologi serta perdagangan internasional. Atau bisa dibilang kegiatan yang melibatkan mobilitas manusia. Misalnya saja turisme atau pariwisata, ini sektor yang paling jatuh selama pandemi. Siapa pula mau jalan-jalan ya? Terus nanti pas pulang jalan-jalan Anda kena corona, Anda diperiksa, kemudian dia di karantina. Jadi aktivitas ini terpaksa dihentikan, otomatis produk-produk mereka jadi susah dipasarkan, tidak ada konsumennya. Nah, korban pandemi sudah mulai melandai di sejumlah negara maju ya, artinya sudah mulai walau tidak dibilang menurun, tapi sudah mulai tidak meningkat lagi, tapi jumlahnya sama setiap harinya ya, jumlahnya melandai. Tapi negara-negara lain, negara berkembang seperti Indonesia, kurvanya masih terus naik tajam. Negara maju pun masih berhati-hati membuka aktivitasnya secara penuh. Takutnya nanti virus corona kembali menyebar, jadi mereka akan kembali melakukan lockdown total lagi. Ini akan berdampak besar terhadap perekonomian yang ujung-ujungnya bisa mengganggu stabilitas negara. Nah, setidaknya perekonomian dunia akan terganggu hingga ditemukannya vaksin COVID dan akses untuk mendapatkan vaksin ini terbuka luas. Sebelum adanya vaksin, manusia akan terus membatasi pergerakan. Akulah sama virus yang seram ini. Nah, bagaimana Indonesia? Sampai sejauh ini, menurut pandangan saya, Indonesia tidak terlalu buruk lah ya keadaan perekonomiannya. Cara ukurnya sederhana aja. Semua kebutuhan pokok masih bisa kita peroleh dengan harga yang relatif normal. Ya, memang sempat ada kepanikan di pasar, di toko saat awal-awal pengumuman vaksin COVID pertama di Indonesia sekitar bulan Maret yang lalu ya. Tapi ini kan tidak berlangsung lama. Misalnya pada saat itu hand sanitizer sempat hilang dari pasar. Sekarang sudah melimpah di setiap toko. Anda bisa pergi ke toko-toko, Anda mudah mendapatkan hand sanitizer dengan harga normal ya. Namun untuk masker yang sudah banyak diperbolehkan tapi harganya masih lebih mahal di harga normal, masih lebih mahal di harga di masa normal ya, termasuk masker medis ya, karena memang masker medis ini masker yang sangat dibutuhkan terutama oleh tenaga medis. Juga kita belum nampak antrian-antrian sembako, paling antrian gas melon 3 kg yang memang dari dulu pun sudah banyak ya mereka melakukan antri dari sebelum masa pandemi ini. Tapi kalau antrian beras, gula, telur, tepung, minyak goreng dan kebutuhan pokok kayaknya ya kita jarang melihatnya ya, kecuali kalau ada pasar murah ya. Kalau ada pasar murah memang akan terjadi antrian panjang ya karena harganya murah. Ini kan nggak seperti masa perang atau waktu setelah tsunami ya. Setelah tsunami untuk dapat air bersih aja kita masih antri. Nah ini jadi ekonomi Indonesia tidak terlalu buru-buru lagi kali ya. Terus kita di Indonesia ekonominya banyak digerakkan oleh UMKM atau pedagang kecil ya, kayak pedagang kaki lima ya atau petani ya, mereka juga menggerakkan perekonomian alias kegiatan ekonomi yang tidak mengandung teknologi tinggi atau tidak terlalu bergantung pada situasi global. Nah, pedagang sayur di pasar tradisional kan tidak bergantung pada naik turun harga di Tokyo ya, tidak ada penjualan internasional dan lain sebagainya. Jadi menurut saya masih aman lah perekonomian Indonesia. Tapi habis itu kan Indonesia juga merupakan negara pertanian dengan hasil pertanian yang lumayan melimpah. Jadi kalau kekhawatiran kita kekurangan pangan, bagi saya itu tidak terlalu melakukan banding negara-negara maju yang memang mereka tidak punya sumber pangan ya. Memang
ya juga aktivitas manusia di Indonesia banyak terhambat selama pandemi ya, tapi ya masih lumayan lah ya. Nah, bagaimana supaya kita masih bisa mengembangkan terus perekonomian? Nah, selama pandemi ini yang paling ingin saya katakan adalah tetaplah belanja ya, kalian kawan-kawan tetaplah jajan ya, karena belanja atau jajan ini sangat penting dalam menghidupkan perekonomian. Kalau Anda punya uang kecil ya jajan aja lah sebisanya, nggak mesti nongkrong di kafe atau warkop. Beli aja jajan, kemudian ya bawa pulang, beli pisang goreng kayak, jajan martabak kayak, kue pancung, beli teh Thailand, beli kopi sange, beli sandal jepit, dan ya macam-macam belilah kalau kalian punya duit ya. Habis beli ya pulang terus, nggak usah kumpul-kumpul lagi ya. Makin banyak belanja makin bagus ya. Kalau bisa saat ini kurangi sedikit menabungnya ya, jangan maksudnya jangan terlalu hemat ya, ntar habis pandemi tancap lagi menabungnya. Roda perekonomian harus tetap jalan lah. Kredit juga boleh ya, hutang yang jangan, karena sekarang ini cash is king ya, itu kata-kata ahli ekonomi. Artinya uang cash itu sangat penting untuk menghidupkan perekonomian. Cara lain untuk menggerakkan ekonomi bisa dilakukan walaupun Anda sedang melakukan kegiatan virtual. Misalnya nih sedang ada webinar atau video conference, jadi usahakan tetap beli makanan atau snack waktu ada kegiatan. Jadi tetap ada aktivitas ekonominya. Minum kopi atau teh itu jangan lupa ya, walaupun kalian lagi ikut seminar di internet. Kalau mau cetak kaos, nah misalnya kalau mau cetak kaos alumni, cetak aja dulu walaupun belum bisa kumpul-kumpul. Sekarang kan lagi ngetren nih alumni dari mana-mana cetak ya. Cetak aja, tapi nggak usah kumpul-kumpul dulu. Nanti kalau sudah normal baru kumpul rame-rame pakai kaosnya. Kalau ada teman-teman, nah ini banyak nih sekarang, kalau ada teman-teman yang jualan ya beli aja lah, walau mungkin kalian merasa nggak butuh kali. Nah, tapi yang penting jangan ngutang. Mungkin ada teman-teman kamu yang terpaksa dirumahkan atau penghasilan berkurang gratis. Nah, disinilah saatnya kita membantu teman-teman. Ya, jadi sebenarnya pengeluarannya selama masa pandemi ini mungkin ya sedikit di bawah masa normal lah. Cuma posnya saja dialihkan dan tidak terlalu jauh berbeda dengan masa normal. Kalau dulu ada pos pengeluaran jalan-jalan keluar kota, rekreasi dan sebagainya, sekarang ganti pos pengeluaran ini dengan beli yang lain, misalnya beli bunga ya kan, sekarang lagi banyak nih bunga-bunga hias, beli baca-bacaan dan sebagainya. Jadi ini begini nih, kita ini tidak akan mencapai kenormalan penuh kecuali vaksin sudah ditemukan dan semua orang bisa mendapatkan akses ke vaksin itu ya. Masyarakat dari berbagai lapisan kita punya rasa kekhawatiran dan kita akhirnya membatasi aktivitas luar ruangan karena virus ini masih marak. Tanpa ada kekebalan atau imunitas, ketakutan akan tetap ada menghantui kita. Jadi tetaplah di rumah, keluar kalau perlu saja, dan jangan lupa jajan yang banyak agar perekonomian kita tetap hidup. Oke, terima kasih. Assalamualaikum.